Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Pajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang soal ujian akhir semester di pengantar analisis real Universitas Islam Bandung ya. Ada, kalau nggak salah ini tahun 2023 ya, tahun kemarin, dari par 2 kalau nggak salah, atau par 1 ya. Ya kalau nggak salah di antara dua itulah ya, pengantar analisis real. Nah, ini kita udah masuk ke soal nomor 1, itu tentang fungsi yang terdiferensialkan ya. Kita bacakan dulu. Misalkan fx sama dengan x dikali mutlak x. Pertanyaan pertama, tentukan dari f aksen x. Oke. Yang pertama, kita harus menentukan apa sih yang merupakan turunan dari fungsi x kali mutlak x. Oke. Mungkin sebelum itu teman-teman sudah belajar tentang nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu, kalau kita punya satu nilai mutlak seperti ini, itu ada dua nilai ya. Jadi nilai mutlak itu sebenarnya menunjukkan bahwa nilainya itu selalu positif. Kita akan buktikan di sini. Jadi kalau nilai mutlak didefinisikan sebagai x kalau x-nya positif atau 0. Sebenarnya satu aja ya, positif. 0 kalau x-nya sama dengan 0. Satu lagi, negatif x kalau x-nya kurang dari 0. Gitu ya. Kita punya 3 definisi ini. Jadi kalau teman-teman memasukkan yang sebelah sini, maka nilai dari nilai mutlak x pasti positif. Masukin aja x yang lebih besar dari 0, misalkan 1 ya. Ya maka nilai mutlak x sama dengan x, karena x-nya sama dengan 1 ya 1. Gitu ya. Kalau 0 ya tentunya 0 ya. Tinggal masukin aja 0. Terus kalau negatif x, misalkan x-nya kurang dari 0, satu contoh negatif 1 ya misalkan, maka nilai mutlak x sama dengan negatif x. Karena x-nya tadi kita pilih negatif 1, maka negatif dikali negatif 1 sama dengan 1. Ini menandakan bahwa nilai mutlak itu menunjukkan suatu nilai yang positif ya. Positif, positif, dan 0. Jadi nilainya itu selalu bukan positif sih, selalu tak negatif gitu ya, karena ada 0 di sini. Nah, biasanya 0 di sini kita gabung dengan definisi yang lain. Jadi kita gabung antara ke sini atau ke sini gitu ya. Maka kita punya dua definisi aja. Kalau x, maka x-nya lebih besar, ada sama dengannya 0 ya. Yang kedua, kalau negatif x ini kurang dari 0 tetap gitu ya. Kita akan pakai yang kedua ini ya. Oke, setelah itu kita coba lihat di fungsinya yang berbentuk x kali nilai mutlak x. Karena definisi nilai mutlak adalah yang ini, berarti tinggal kaliin aja teman-teman. Kaliin aja dengan x. Jadi fx sama dengan x dikali nilai mutlak x punya dua definisi ya, yang ini yang mutlaknya. Jadi kalau misalkan mutlak x ini sama dengan x, berarti syaratnya harus positif atau 0 gitu ya. Jadi nanti kita punya x dikali x ya. X yang ini adalah untuk nilai mutlak yang ini ya. Jadi ini syaratnya x harus lebih besar sama dengan 0. Satu lagi adalah nilai mutlak untuk yang negatif ya, berarti x dikali negatif x. Di sini ya negatifnya, tapi syaratnya x-nya harus negatif.
Nah, maka fungsi tersebut itu bisa kita uraikan menjadi fungsi piecewise ya, fungsi sepotong-sepotong. Yaitu ini yang pertama, definisi pertama adalah X kali X sama dengan X kuadrat, tapi syaratnya X harus tak negatif. Ya, yang kedua adalah X kali min X sama dengan min X kuadrat, tapi X-nya harus negatif. Gitu ya. X-nya harus negatif. Nah, dari sini kita bisa menentukan suatu fungsi turunannya. Gitu ya. Kita bisa mendapatkan turunannya dari fungsi piecewise ini. Gitu. Nah, berarti kita punya turunannya terhadap dua kondisi ya, atau fungsi piecewise. Yang pertama, kita akan menurunkan ya, kondisi yang pertama yang ini. Ingat ya, kalau turunan dari fungsi polinom tinggal turunkan aja ininya. 2 dikali X ya, atau 2X. Begitupun yang ini, negatif 2X. Untuk syaratnya sama aja, X lebih besar sama dengan 0, begitupun X kurang dari 0. Nah, itu satu soal udah terjawab, dan ternyata turunannya itu kita bisa ubah menjadi bentuk piecewise gitu ya. Kita bisa bentuk fungsi turunannya menjadi bentuk yang sepotong-sepotong seperti ini ya. Jadi ini teman-teman turunannya seperti ini. Atau mungkin teman-teman mau merubahnya kembali menjadi nilai mutlak gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sini, kita akan punya f aksen X sama dengan ini, lihat ini kan sama aja dengan 2 dikali 2 dikali X. Ini 2 dikali min X gitu ya. Ini X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari 0 gitu ya. Dari sini kita bisa simpulkan untuk mengembalikan bentuk yang piecewise ini ke bentuk semula. Tapi sebenarnya ini juga cukup teman-teman ya. Bentuknya aja udah cukup. Tapi kalau mau mengembalikan ke bentuk semula, maka teman-teman tinggal memperhatikan aja ini. Ini ada X, tapi syaratnya X harus lebih besar sama dengan 0, begitupun negatif X harus kurang dari 0. Berdasarkan definisi nilai mutlak tadi, yang ini, ya, bentuk yang ini, maka yang dimaksud dengan X lebih besar sama dengan 0, dan X min X dengan X kurang dari 0, itu sama artinya dua kondisi itu adalah mutlak X gitu ya. Jadi dari dua kondisi yang ini kita bisa simpulkan menjadi mutlak X, tinggal ditambahin 2 aja gitu ya. Jadi 2 dikali mutlak X turunannya ya. Dapat turunannya, teman-teman bisa menggunakan fungsi piecewise yang ini atau menggunakan fungsi yang biasa ini, yang tunggal ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Selidiki apakah fungsi tersebut diferensiabel di X0 sama dengan 0. Kita akan memeriksa ya, apakah f sama dengan apakah f X sama dengan X mutlak X itu diferensiabel ya, diferensiabel di X0 sama dengan 0. Kita akan lihat ya. Tapi kalau dilihat sekilas teman-teman, yang kita udah dapatkan tadi ya, f aksen itu kan sama dengan 2 mutlak X ya. Nah teman-teman masukin aja X0 sama dengan 0 ke sini.
ya maka ini ada nilainya, gitu ya, hasilnya 0. Nah, karena ada nilainya, eksis ya, ada nilainya, maka dia harusnya diferensiabel, gitu ya. Nah, tapi ini aku baru mengasumsikan doang, teman-teman. Jawabannya seperti ini. Kita akan menggunakan teorema yang lebih pasti untuk menentukan apakah dia benar terdiferensialkan di x0 sama dengan 0. Kita akan lihat satu teorema berikut ya. Nah, ini kita akan lihat teorema ini. Oke, we can test any value a by finding if the limit exists. Katanya kita bisa menguji gitu ya, nilai apapun di A dengan menemukan kalau limitnya itu ada, gitu ya. Maka ini ketika limitnya ada, dari bentuk limit yang seperti ini, maka dia dikatakan terdiferensiasikan. Oke, kita akan coba kopikan teoremanya. Ntar set. Nah, ini ya. Balikin lagi. Ntar. Oke. Nah, kita punya bentuk ini, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini nilainya ada, yang dimaksud ada atau nggak ada itu gimana sih? Jadi yang dimaksud ada itu kalau nilainya berupa sebuah bilangan, gitu ya. Yang dimaksud tidak ada itu apabila bentuknya tuh tidak tentu, teman-teman. Kayak 2/0, 0/0, tahingga, gitu ya. Terus apalagi ya dan sebagainya gitu ya. Ini bentuk-bentuk yang tidak ada gitu ya, doesn't exist, yang nggak ada ya. Jadi kalau misalkan ada bentuk yang kayak gini setelah kita masukkan ini berarti tidak terdiferensialkan gitu ya. Oke, kita akan lihat. Ingat fx-nya adalah yang ini, teman-teman. Fx sama dengan x mutlak x. Dari teorema ini kita punya limit h. Nah, h-nya menuju apa? Katanya kita akan memeriksa apakah dia terdiferensialkan di x0 sama dengan 0, maka h itu harus mendekati 0 sesuai dengan yang di sini. Teman-teman sebenarnya bisa mengubah yang ininya ya, bisa mengubah yang ininya. Tapi tergantung soalnya seperti apa. Yang jelas ketika teman-teman udah punya bentuk yang seperti ini, tinggal disesuaikan aja dengan soalnya kayak gimana ya. F A plus H dikurangi FA per H gitu ya. Oke, ini limit H menuju 0. F A plus H, berarti ini kan tadinya bentuknya X kan, ini kan X tadinya. Kita kan tahu nih, Fx-nya kan sama dengan X mutlak X. Nah, ini yang dimaksud tuh ya. Ini itu sama artinya dengan bentuk yang ini. Maka, ketika teman-teman menginputkan A plus H pada F, tinggal gantikan aja sebelah kanannya menjadi A plus H semua. Gitu ya. Jadi, hasilnya adalah A plus H dikali nilai mutlak A plus H. Oke, dikurangi FA. Nah, gantikan aja sama A semua ya. Dikurangi A kali mutlak A. Oke, dibagi H. Nah, ini tinggal kita kerjakan aja seperti biasa. Limit H menuju 0. Ini A dikali A plus H ya. A dikali, kaliin aja, ini kali mutlaknya. Enggak ke dalam teman-teman ya. Kita kaliin aja semuanya, A plus H. Ditambah H yang sebelah sini dikali mutlak A plus H. Dikurangi A mutlak A per H. Oke, sekarang kita akan mengeluarkan bentuk yang mana ya? Aku lihat sekilas di sini kita akan mengeluarkan bentuk yang ini ya. Kita akan mengeluarkan bentuk yang ini dengan yang ini ya pastinya. Nanti kita keluarkan A-nya. Sebentar.
kita bisa mengeluarkan bentuk yang ini dan ini. Oh, ini ya teman-teman. Tadi kita salah konsep ya, mohon maaf. Jadi nilai A ini yang tadi kita baca itu untuk mengecek yang ini ya. Jadi X0 itu kalau di rumus yang ini adalah A-nya, bukan H-nya ya. Karena H-nya itu adalah bentuk baku dari rumus ini gitu ya. Intinya. Nah, jadi aku ulangi lagi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau mengecek kediferensiabelan suatu titik, teman-teman bisa menggunakan rumus ini, tapi nanti nilai A-nya disesuaikan pada soal. Misalkan teman-teman mau mengecek apakah fungsi fx sama dengan sekian terdiferensialkan di x0 sama dengan 5. Nah, nanti 5 ini masuk ke A-nya, bukan ke H-nya. Dan ininya H-nya tetap. H-nya ini tetap akan menuju ke 0. Ini jangan dirubah, teman-teman ya. Tadi aku lupa ngejelasin. Jadi ininya jangan dirubah. Yang dirubah itu adalah bagian A-nya. Gitu ya. Nah, karena kita mau mengecek saat x0 sama dengan 0, apakah dia terdiferensiabelkan, maka ya kita tinggal gantikan aja A-nya sama dengan 0. Gitu ya. Itu tadi ada yang salah. Makanya tadi agak bingung gimana cara memfaktorkannya gitu ya. Oke, kita masukin A-nya sama dengan 0 ya. A sama dengan 0 ke sini. Berarti 0 ditambah H dikali 0 ditambah mutlak H dikurangi 0 kali 0, mutlak 0 dibagi H. Sama dengan limit H menuju 0. Terus 0 tambah H itu tetap H. 0 kali mutlak 0 tetap 0. Jadinya H dikali mutlak H per H. Nah, karena H-nya menuju 0 tidak sama dengan 0, maka kita bisa coret ini. Jawabannya adalah mutlak H, teman-teman ya. Jadi limit H menuju 0 sama dengan mutlak H. Sekarang kita cek nih, apakah limit H dari kiri dan kanan itu sama? Kita cek ya. Kalau kita lihat limit H menuju 0 dari kiri, kita masukin ke sini. Jadinya kan 0, nilai mutlak 0 masukin ke H-nya ya. Nilai mutlak 0 dari kiri, berarti negatif ya. Kita nggak tahu, pokoknya dia dekat banget ke 0, tapi dia negatif gitu ya. Kalau dari kiri. Karena ada nilai mutlak, jadinya positif. Ya, berarti tetap 0 gitu ya. Nah, yang kedua kita lihat dari yang kanan. Limit H menuju 0 dari kanan. Dari yang udah kita sederhanain ini. H mutlak ya. Masukin 0 positif. Ya, tetap 0. Nah, karena limit H menuju 0 dari kiri dan kanannya sama ya, maka limit H menuju 0 dari FA plus H min FA per H dari fungsi fx sama dengan x kali mutlak x itu eksis ya, atau ada nilainya ada saat ini ya, sambungan di sini. Nilainya ada saat A-nya sama dengan 0 gitu ya, dari fungsi fx yang ini gitu ya. Kalau ada, maka kesimpulannya fx sama dengan x mutlak x itu terdiferensialkan atau diferensiabel ya, dalam hal ini diferensiabel di x0 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah terdiferensiabelkan gitu ya, fungsinya di x0 sama dengan 0. Itu yang kedua udah kita jawab. Yang ketiga, apakah dapat digambarkan sebuah garis singgung di titik tersebut? Jelaskan
apa nih? Jelaskan jelaskan tanda seru ya, dan gambarkan grafik dari F. Oke. Pertama, kita akan menggambarkan dulu sebuah garis singgung di titik ini ya, di titik 0 gitu ya. Kita akan gambar dulu bentuk dari F-nya ya, bentuk dari fungsinya dalam sebuah grafik. Tadi fx itu sama dengan x mutlak x. Katanya bentuk sederhananya dari fx kita udah kerjain ini ya. Fx sama dengan x mutlak x kita sederhanain menjadi bentuk yang seperti ini ya. Kita akan bentuk menjadi fungsi piecewise atau fungsi sepotong-sepotong, yaitu fx sama dengan x mutlak x sama dengan ini gitu ya, x kuadrat untuk x-nya positif atau 0 dan min x kuadrat untuk x-nya minus ya. Oke, kita akan pakai itu. Nah ini ya. Nah, kita akan pakai yang itu, pakai warna merah. Jadi fx ya sama dengan x kali nilai mutlak x. Itu ada dua definisi tadi. Apa tadi? X kuadrat ya untuk x yang positif dan 0, dan negatif x kuadrat untuk x yang negatif ya. Oke, kita gambarkan dari sini untuk fungsi fx-nya. Pakai hitam aja. Ntar ya, set. Nah ini ya, ini sumbu x, ini sumbu y. Oke, ini 0 ya, berarti yang dimaksud pada definisi yang pertama yang di sebelah sini, katanya untuk x-nya mulai dari 0 ke kanan ya, positif, berarti ke sini. Ke sini kita pakai bentuk yang x kuadrat. Oke. X kuadrat, misalkan ini x-nya, kita buat tabel ya, ini tabel untuk definisi pertama, tabel, terus ini x kuadratnya. Untuk x-nya mulai dari 0, sama dengan 0, berarti 0 kuadrat ya, 0. Terus misalkan 1, berarti 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, dan sebagainya. Itu kita tuliskan, bentukan grafiknya. Berarti 0,0 ya, ini titiknya 0,0, ini 1,1, ini 2,4. Begitupun kalau 3, berarti 3 kuadrat 9 ya, 3,9. Berarti 1,1 sekitaran di sini lah ya, kira-kira 2,4 di sini misalkan, dan sebagainya. Ini bentuknya kayak gini ya, itu parabola sebenarnya teman-teman. Aduh, parabola set. Nah, gini lah ya kurang lebih. Nah, oke. Untuk x-nya negatif berarti ke kiri, bentuknya kayak gini, teman-teman. Jangan di sana, ke kiri ya. Berarti aku gambarkan ada x, tabel yang kedua ya, ini tabel kedua. Ada x dan min x kuadrat. Kalau x-nya minus 1, berarti minus 1 kuadrat 1. Tapi diminusin lagi, ya tetap minus 1. Minus 2, minus 2 kuadrat 4. Diminusin lagi, jadi minus 4 tetap. Sama kayak tadi ya, minus 9. Jadi kita hubungkan minus 1, minus 1, min 1, minus 2, min 4. Sebenarnya lebih baik pakai kalkulus sih. Tapi nggak perlu sebenarnya, karena ini grafik yang umum ya, udah tahu nih pasti bentuknya itu parabola. Min 1,1 berarti di sini min 1 di sini, min 2,4 di sini, nah ini min 3,9 sekitaran di sini, ke bawah banget. Nah di sini, jadi bentuknya kayak gini. Aduh, sebenarnya nggak lurus teman-teman ya, ini bengkok dikit. Aku bengkokin aja lah ya, pura-pura. Nah, kayak gini ya.
Nah, jadi bentuknya kayak gini. Ketika kita gabung, dapatlah ini adalah grafik dari fx sama dengan x dikali mutlak x. Digabung ya, ini ya. Ini bengkok juga, bukan lurus. Set, ya. Ini juga bengkok sebenarnya. Nah, gitulah ya. Nah, katanya, apakah dapat digambarkan sebuah garis singgung di titik tersebut? Bisa, teman-teman? Bisa. Di titik 0 ya. Ini 0,0. Kan tadi apakah dia diferensiabel di x0 sama dengan 0? Diferensiabel. Apakah bisa? Ya tentu bisa ya. Maka garis singgungnya ada di sebentar. Tadi kan aku dapat si fungsi gradiennya, fungsi turunannya adalah 2 dikali mutlak x. 2 dikali mutlak x. Benar. 2 dikali mutlak x. F aksennya sama dengan 2 dikali mutlak x. Nah, berarti ketika x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 0 juga, ya. Karena f aksen 0 ya ini ya. F aksen 0 sama dengan 2 dikali mutlak 0. Ya, 0 gitu ya. Nah, maka garis singgungnya di titik itu adalah ya di sini. Tinggal bentuk aja garis singgungnya. Kalau garis singgung kan gini, ya bentuk aja gitu ya. Garis singgung ya ada titik 0,0. Berarti bisa ya. Selanjutnya, jelaskan dan gambarkan grafik F. Oke, yang gambarkan udah dibuat, garis singgungnya juga udah digambar, udah ada di sini garis singgungnya. Ini kalau nggak salah harusnya ya 2 mutlak x itu kan di sini. Set. Nah, ini harusnya gini ya. Set. Set, set. Gitulah ya. Gambar garis singgungnya. Nah, karena garis singgungnya kan kayak gini. Set. Gitu. Jadi, teman-teman tinggal tambahin aja garis ke sini. Set, nyinggung 0,0. Oke, bisa ternyata ya. Penjelasan, bentar. Ini yang dimaksud penjelasan apa nih? Apakah dapat digambar sebuah garis singgung di titik tersebut? Jelaskan. Oh, jelaskan dari pertanyaan apakah dapat digambar gitu ya. Oke, penjelasannya tentu dapat digambar ya garis singgungnya. Karena di titik 0 x0 sama dengan 0 dia terdiferensiabelkan, makanya bisa digambar. Itulah ya kurang lebih ya. Oke, mungkin itu ketiga soal dalam satu soal ya untuk UAS pengantar analisis real kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.